menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat kepada orang Ibrani, kitab Ibrani pasal 5 dengan perikop lanjutan Yesus sebagai imam besar dan peringatan supaya jangan murtad. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Ibrani, pasal yang kelima. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang belajar dari ketaatan Yesus Kristus berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Ibrani 5 ayat 8 dengan bunyi nas. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, ada kemungkinan untuk taat ketika Allah memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Namun belum tentu kita mau tetap taat apabila rancangan Allah ternyata berbeda dari rancangan kita. Tapi lain dengan Kristus, meskipun Dia adalah anak Allah, namun penulis kitab Ibrani mencatat bagaimana Ia tetap berada dalam ketaatan kepada Bapanya, walaupun Ia harus menderita demi umat manusia, berdasarkan ayat yang keempat. Dan mengenai tugas keimamatannya, Yesus Kristus sama seperti Harun. Ia diangkat Allah menjadi imam besar. Namun keimamatannya diambil dari garis Melkisedek. Dan sebagai imam besar agung, Yesus menunjukkan kualitas kehidupan yang berbeda dengan para imam besar yang berkuasa saat itu. Dalam diri Yesus tidak ada keinginan untuk memuliakan dirinya. Sekalipun Ia adalah putra Allah, itu tidak membuat Yesus menjadi tinggi hati, melainkan Yesus Kristus belajar untuk taat dari segala apa yang dideritanya. Ia mau menjadi contoh ketaatan bahwa Bapa Surgawi patut dimuliakan. Sekalipun Yesus memiliki status dan jabatan yang mulia, semuanya itu tidak dianggap sebagai hak istimewa di hadapan Allah. Kehidupan Yesus menunjukkan bagaimana Ia tetap membangun hubungan yang intim dengan Bapanya. Buktinya, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7. Berbeda sekali dengan kita manusia yang gampang terbuai oleh kenyamanan hidup, seperti status sosial, baik jabatan, posisi-posisi penting, dan juga status ekonomi. Seringkali kenyamanan itu menggoda manusia untuk tidak berbuat apa-apa, dan kalaupun melakukan sesuatu, biasanya hanya untuk memuaskan keinginan sendiri. Yesus tidak seperti itu. Sekalipun status yang tinggi mulia, Yesus tetap menunjukkan ketaatannya yang mutlak kepada kehendak Bapanya, meskipun ketaatan itu membawanya pada penderitaan dan kematian. Ketaatan Yesus di sini bukanlah ketaatan yang takabur, sebab pengorbanannya akan menjadi pokok keselamatan abadi bagi manusia. Yesus menunjukkan ketaatan sempurna walau berada dalam pencobaan. Karena itu, Ia mampu menolong kita untuk bisa taat juga seperti Dia. Tidak menjadi soal seberapa sulit ketaatan itu, asalkan kita mau belajar untuk taat. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 7, halaman 930 alinea ke-7 dan halaman 927 alinea ke-4 sampai alinea yang ke-6 menjelaskan dan menasehati. Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, walaupun Allah memberikan kepadanya penunjukan untuk tugas keimamatan itu. Kristus harus menjadi contoh bagi semua keluarga manusia, dan Dia memenuhi syarat untuk menjadi tidak hanya wakil dari ras manusia, tetapi Ia juga adalah pembela pengantara mereka. Sehingga setiap jiwa boleh berkata, "Saya punya sahabat di pengadilan sorgawi. Dia adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita." Lihat Ibrani 5 ayat 6, Ibrani 4 ayat 15 dan 16, dan 1 Yohanes 2 ayat 1. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, alangkah baiknya jika kita mau memahami makna kata-kata Kristus menderita karena dicobai, tapi Ia tidak berbuat dosa. Kepekaan halus dari sifatnya yang suci membuat kontak dengan kejahatan sangat menyakitkan bagi Kristus. Dengan sifat manusiawi yang membungkusnya, Kristus bertemu muka dengan Dia yang murtad, yaitu iblis, musuh kerajaannya. Dan seorang diri, Kristus bertahan
dalam pencobaan itu. Bahkan dengan pikiran pun, ia tidak dapat dibawa untuk menyerah pada kuasa pencobaan. Tetapi kepada kita, setan menemukan di dalam hati kita satu titik kelemahan di mana ia dapat memperoleh pijakan, yaitu beberapa keinginan berdosa yang disayangi, yang dengannya pencobaan-pencobaan itu dapat dengan kuat menyerang kita dengan godaan. Tetapi Kristus menyatakan tentang dirinya, penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 ayat 30. Badai pencobaan menerpa putra Allah, tetapi pencobaan itu tidak dapat menyebabkannya menyimpang dari kesetiaannya kepada Allah. Jadi sahabat-sahabatku, jangan pernah lupakan bahwa Yesus yang mulia di sorga, waktu di dunia pernah menderita karena dicobai. Tapi Yesus Kristus tidak membiarkan musuh menariknya ke dalam lumpur ketidakpercayaan atau menjerumuskan dia ke dalam lumpur kesedihan dan keputusasaan. Tetapi banyak jiwa sekarang ini yang miskin dan lemah dalam kekuatan moral. Itu semua karena kita tidak melakukan firman Kristus. Oleh karena itu, mari belajarlah dari ketaatan Yesus Kristus yang mendisiplinkan dirinya untuk belajar taat selama hidup di bumi, sekalipun statusnya anak Allah. Ibrani 5 ayat 8, yang mana Bapaknya sanggup menyelamatkannya dari maut. Ayat yang ke-7. Semua hak istimewa itu dilupakan oleh Tuhan Yesus karena ia tidak mau diperlakukan secara istimewa. Oleh sebab itu, gantinya menempuh jalan aman dan nyaman, Tuhan Yesus justru memilih jalan penderitaan, bahkan disalibkan. Meskipun hanya manusia terhina yang pernah menempuh jalan salib itu. Di jalan salib, Yesus mengalami begitu banyak rasa sakit, godaan, dan pencobaan. Namun setelah misi penyelamatan manusia itu tercapai, ia dapat menjadi imam besar yang berempati, sebab ia mengerti pergumulan kita. Ibrani 4 ayat 15. Karena ia pernah juga mengalami segala derita yang kita alami. Jadi jalan penderitaan ternyata banyak gunanya. Melaluinya kita boleh belajar taat, menjadi lebih peka dan mengerti pergumulan orang lain. Sebab itu, apabila kita harus menghadapi penderitaan, mari kita mohon kekuatan dari Allah untuk dapat menanggungnya dan bukan menghindarinya atau meminta perlakuan khusus. Pandanglah kepada imam besar agung kita yang sedang memperhatikan, bahkan mau menemani kita untuk melalui pencobaan-pencobaan itu. Ingat, sekali lagi ingat, tidak seorang pun dapat menjadi hamba Tuhan. Tidak seorang pun dapat menjadi umat-umat Tuhan tanpa melalui jalan ketaatan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.